Bismillahirrahmanirrahim. Isati azmatan fariti qad azana bil baladi wa dhalamul layli lahu saratun hatta yamsha wa qusarati wa sahabul fajr matarun fa idza ja'a al-iban tadi wa waqitu maulana jamalun bisurudil anfusi wal muhati walaha arajun mukhyin abadan faqsud mukhyan zakal araji walubata ma fadul mahya bukuril mawti minal lujadi wal khalqu jami'an fi badihi wadar sa'atin wajudu haraji wa nutuhumu wa tumuhumu fa'ala darabin wa ala daraji ومعايشكم وعواقبكم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت بمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجة قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله مجاف على مرقوزته فامجي وإذا انفتحت أبوابه فعجل جزاءتها وإجي وإذا حضرت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إلى ما جئت إلى تلك الفرج هناك العيش وبهجته فالمبتهج ولمنتهج بيت الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا هجت ومعاش الله سماجتها تزداد بالخلق السمج ولطاعته وصحابتها أنوار صباح مبتنت من يخطب خور الخلد بها يدفر بالخور وبالهنج فكن المرضي لها بتقوى وترضاه وتأنبت وتكون تجي واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتنفرجي واشرب تسليما مفجرها لم تجتنبا منتهجي منها العقل الآتي وهوى متولى عن كل جي وهوى متولى عنه جي واتقاء الله رضاته لعقول الخلق لمندرج وخيار الخلق هداته وسواهم من همج الهمج وإذا كنت المقدام فلا تجزى بالحرب من أخرج وإذا أبصرت منارة فاظهر فردا فوق السبج إذا استعبت نفس وجدت علما بالشوق المعتدج وتنايا الحسن ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وغياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج والرفض يدوم لصاحبه والحسن يسير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى الناجي وأبي بكر بسيرته ولسانه قالته الهلكي وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي أمر ذي النورين المستقيم والمهدي وأبي حسن في العلم إلى وفاة صحابته والخرج وصحابته وخرافته وقرة الأرض بلا وجه
وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتد أزمة تبشي يا ربي بكلمة آله أجل بالنسر وبالفرج warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji qasidah munfarijah. Qasidah munfarijah menika adalah qasidah yang dikarang oleh seorang ulama sufi. Ya, seorang ulama sufi yang terkenal, ya, An-Nahwi, namanya An-Nahwi. Beliau ini pengarang kitab Qasidah Munfarijah. Atau yang disebut juga Yusuf bin Muhammad Al-Ansori At-Turuzi. Ini pengarangnya, atau yang dikenal dengan An-Nahwi. Beliau seorang sufi yang sangat terkenal. Konon doa-doa beliau ini dikabulkan. Kalau berdoa itu mujarab. Makanya salah satu daripada doa beliau ini adalah qasidah ini. Qasidah ini munfarijah. Munfarijah itu artinya faraj, itu artinya bebas dari kesusahan. Bebas dari apa? Dari malapetaka ataupun musibah. Itu asalnya susah kemudian menjadi bebas, itu namanya infiraj. Makanya namanya qasidah munfarijah ini qasidah yang menurut para ulama sufi, tradisi mereka diyakini termasuk qasidah yang kalau dibaca itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi atau melepaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi ini ya banyak memang daripada qasidah-qasidah yang kalau dibaca itu konon mempunyai arti. Bahkan ini yang bilang menurut riwayat itu tidak hanya imam-imam kecil, tapi Imam Zakaria Al-Ansori itu juga mensyarahi qasidah ini. Lalu ada lagi juga di dalam kitabnya Imam Zakaria Al-Ansori itu, sebentar, beliau mengarang satu kitab yang namanya itu Al-Adwa'ul Bahjah. Al-Adwa'ul Bahjah fi ibrazi daqaiqil munfarijah. Al-Adwa'ul Bahjah fi ibrazi daqaiqil munfarijah. Itu Imam Zakaria Al-Ansori itu mensarai hadis qasidah ini dengan detail. Dalam kitab itu beliau menukil keterangan dari gurunya, Imam As-Subki, bahwa konon qasidah ini kalau dibaca itu bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Nah, menika ini termasuk yang sangat, makanya Tajuddin As-Subki di ngendikake nek qasidah munfarijah itu kanggo ngilangi, untuk menghilangkan kesedihan atau kesulitan. Ini disebutkan oleh Imam tadi itu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Al-Adba'ul Bahjah. Jadi, nah nanti apa namanya, kalau kita wiridan nanti akan kita baca setiap kali pertemuan, kita akan baca wiridan. Bagusnya itu memang setiap kali membaca qasidah itu diselingi dengan ya Rabbi bihim wa bi alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim itu artinya ya Allah dengan mereka, artinya dengan perantara mereka para ulama itu, para wali dan juga nabi dan sahabatnya semuanya. Ya Rabbi bihim wa bi alihim, dan keluarga mereka, nabi, sahabat dan para aulia. Ajil bin nasri, ajil segerakan. Ajil ku agi-agio bin nasri kelawan pertolongan, wabil faraji lan kelawan apa nah, faraj artinya penyelesaian masalah. Nah, menika ini adalah apa qasidah tadi. Dan qasidah ini di masyarakat Kajen sini itu yang mempopulerkan itu Mbah Sahal. Jadi beliau Mbah Sahal Mahfudz itu termasuk yang mengajarkan kepada santri-santrinya untuk wiridan dengan ini, dengan qasidah munfarijah. Nah, beliau mendapatkan sanad qasidah munfarijah ini dari Mbah Mahfud Kiai Ma'ruf Kedung Luwu Kediri, saking Muhammad Yasin Al-Fadani, saking Syekh Ali Al-Maliki Al-Makki, saking Sayyid Abi Bakar Syato Al-Makki, saking Sayyid Ahmad bin Zaki Zaini Dahlan, lalu dari Syekh Uthman Ad-Dimyati, lalu saking Muhammad Al-Amir Al-Kabir, Syekh Muhammad Salim Al-Hafni, dari Habib Abdullah Abdurrahman Al-Ulukmi, Al-Hafidz Jalal Abdurrahman Asyuti, saking Muhammad bin Muhammad Al-Marjani, lalu dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Syamsuddin Ad-Dhahabi, lalu dari Syekh Hafidz Abi Abdullah bin Rashid, dari Syekh Muhammad bin Ahmad, dari Ali As-Sunhaji, dari Ahmad bin Ali bin Abi Bakar Al-Bati, dari Abdullah bin Maimun, dari Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Mu'ti, dan dari mu'alif yaitu Al-Arif Billah Abil Fadl Yusuf bin Muhammad Al-Ansari At-Tuzuri. Daerah Tuzuri itu daerah Maroko sana. Jadi ini sanadnya. Dari sanad ini saya sendiri yang ketemu itu adalah dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Ini saya sempat bertemu dengan beliau dan mendapatkan beberapa ataupun ya 1-2 hadis ikut beliau ngaji.
Nah, menika ini adalah apa namanya? Sanad daripada qasidah ini. Kenapa perlu sanad? Ini sanad itu tradisi di pesantren. Pesantren itu kalau ngaji itu kalau ada sanadnya itu artinya ada rantainya. Jadi sanad itu artinya Anda ngaji kepada siapa? Itu orang itu mesti pernah ketemu dengan orangnya. Dengan gurunya ketemu dengan gurunya sampai kepada mu'alif. Makanya di pesantren itu sanad penting karena supaya orang itu bisa ketemu Rasulullah gitu. Ngaji kalau ketemu Rasulullah itu ya ngaji ajaran Rasulullah itu ya harus ada rantainya sampai Rasulullah. Ada rantainya sampai Rasulullah. Nah, ini qasidah Al-Munfarijah. Nanti kita akan baca ya. Dari yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Istati azmatu tanfariji qad adana lailuka bil balaji. Istati banget to siro azmatu he kesusahan. Jadi kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia itu istati azmatu, wahai kesusahan. Jadilah kamu semakin berat. Wahai kesedihan, jadilah kamu semakin menjadi sedih. Wahai kesulitan, jadilah kamu semakin sulit. Maksudnya apa? Kalau tanfariji, mongko bakal selo utawa bakal udar sapa sira. Jadi wahai kesedihan, memuncaklah, lalu kamu akan merda. Wahai kesedihan, wahai kesusahan, memuncaklah, nanti kamu akan menjadi reda. Jadi awal qasidah ini mengatakan bahwa memberikan isyarat bahwa kesedihan itu tidak akan pernah abadi. Begitu juga kegembiraan tidak akan pernah abadi. Dan biasanya kalau akan sirna kesedihan itu kalau sudah mencapai puncaknya. Begitu juga kegembiraan. Kalau sudah mencapai puncaknya akan diganti dengan kesedihan. Nah nih kata beliau nih, wahai kesedihan, kamu segeralah menjadi puncak, mencapai kepada batas terakhir daripada kesedihan itu. Sehingga setelah itu kamu akan lepas, akan reda, dan akan ada jalan keluar. Jadi itu begitu. Istati azmatu tanfariji qad adana lailuka bil balaji. Jadi banget tau qad adana temen wis merohake lailuka apa wengimu bil balaji kelawan padange werta esuk secercah. Jadi wahai kesedihan, memuncaklah sehingga kamu akan merda. Malam-malammu akan menunjukkan kepada kamu sinar pagi yang akan datang. Jadi qad adana lailuka bil balaji. Qad adana teman-teman merohake lailuka apa wengimu bil balaji. Jadi malammu akan mendatangkan pagi. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia ya, habis gelap terbitlah terang. Jadi malammu akan mendatangkan pagi. Nah ini memberi isyarat bahwa ya termasuk nasihat
Makanya qasidah itu dibuat biasanya tidak hanya untuk dibaca, tapi diberi mempunyai pesan-pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat, kepada para pengkaji, yang disampaikan bahwa begitu. Jadi kalau ada kesusahan, nanti akan ada kesedihan. Maka dia minta kepada kesusahan, seakan-akan dia berbicara kepada kesusahan itu. Baik kesusahan, pergilah kamu memuncaklah. Karena dengan begitu kamu akan menjadi lepas. Begitu juga malam. Wahai malam, kamu juga akan berakhir, akan datang pagi. Jadi itu, itu daripada bait yang pertama ini. Wa dhulamul laili lahu surujun hatta yaghshahu abus suruji. Wa dhulamul laili utawi petenge wengi, gelapnya malam. Lahu iku kedue dhulamul laili surujun utawi pira-pira lentera. Jadi surujun itu artinya beberapa lentera. Hatta yaghshahu sehingga nutupi. Lentera atau lintang juga bisa. Jadi sirat itu juga namanya nama lintang juga. Abu Suruji apa padangnya lintang. Abu Suruji itu lintang yang paling besar. Ada yang mengatakan Suraya, ada yang mengatakan lain-lain. Jadi malam gelapnya malam, dolam mulai gelapnya malam, itu juga mempunyai beberapa lentera ataupun bintang-bintang. Hatta yaghshahu Abu Suruji. Ada banyak bintang-bintang. Terus tapi ketika bintang yang terbesar itu datang, Abu Suruji, maka bintang-bintang yang kecil itu sirna. Nah, begitu juga. Apa ini artinya? Bahwa kesulitan dalam hidup itu banyak jalannya untuk keluar. Banyak jalan untuk keluar, tapi pasti ada jalan utama yang bisa mengeluarkan. Jadi ada jalan utama yang bisa mengeluarkan. Nah, itu juga begitu. Ini menunjukkan bahwa kita harus optimis. Jadi jangan terpuruk dengan hidup ini. Ketika kita mengalami kesulitan, jangan terpuruk. Karena kesulitan itu mesti ada selesainya. Jadi ini adalah nasihat untuk kita tadabburi. Istati azmatu tanfariji qad adana lailuka bil balaji wa dhulamul laili lahu surujun hatta yaghshahu abus suruji ya rabbi bihim wa bi alihim min ajil bin nasri wa bil faraji. Demikian saya kira hari ini pengajian sedikit saja untuk kita kaji mengenai beberapa bait. Nanti kita akan teruskan kajian ini sedikit untuk mengetahui apa sih rahasia-rahasia yang ada dalam qasidah ini, sehingga bagaimana qasidah ini bisa menjadi doa. Konon menurut Imam Zakaria itu di dalam qasidah ini itu ada nama-nama Asmaullahil A'dzam. Jadi di tradisi para ulama itu gini, ada doa Asmaullahil A'dzam itu nama-nama Allah yang menyimpan rahasia. Itu tidak ada yang tahu. Kalau orang kebetulan bisa menemukan nama itu atau bisa berdoa dengan nama itu mesti dikabulkan. Makanya konon Nabi Khidir itu kenapa mempunyai keistimewaan? Karena Nabi Khidir itu mengetahui nama-nama Allah yang kalau beliau berdoa itu menjadikan bisa dikabulkan. Itu Nabi Khidir itu yang menjadikan nama. Makanya konon di dalam qasidah ini ada nama-nama Allah yang a'dzam tadi,
yang maha agung. Sehingga kenapa orang-orang dulu ketika ada kesulitan dia membaca qasidah ini itu kemudian diberi kemudahan. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.